Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullaha hulumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, mungkin 2 hari yang lalu Pak Muslim MCL sudah memberikan ceramah bagi saya ke bahasa Gayo musetar. Itu musetar itu sungguh sangat penting bagi kita, bahwasanya kita harus menyadari bahwa berkorban ini bukan sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Kita bisa lihat bagaimana hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita bisa seperti sekarang ini sudah pasti kita hidup dari pengorbanan. Kita sholat di masjid seperti ini berarti sudah ada pengorbanan yang luar biasa sebelumnya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Hendaklah ada orang di antara kamu mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Apabila ada orang-orang yang mau seperti itu, Allah akan sayang kepada hambanya yang mau berkorban. Kita sadari bahwa korban ini sudah lama antara Habil dan Qabil, yang Banu Adam, Nabi Adam, sudah lama. Tetapi hadirin sidang jamaah yang berbahagia, kenapa korban itu sejarahnya tragis? Kan tragis itu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tragis. Menyembelih anaknya, kan tragis. Kan bukan sembarangan. Kita harus bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita berkorban dengan contoh yang tragis? Kan? Menyembelih anak, kan tragis. Kemarin itu saya baca di berita di medsos, seorang pemain basket lagi semifinal. Di kita mungkin sepak bola kan penting, bagi di Amerika itu basket luar biasa. Tapi waktu semifinal dia pulang, tidak mau main, menunggu kelahiran anaknya. Sehingga orang protes. Dia pemain profesional, dia dibayar mahal-mahal, tapi pada permainan penting, event penting, dia pulang. Apa kata pelatih? Kamu belum pernah merasakan bagaimana melihat anakmu waktu lahir ke dunia. Belum pernah kamu rasakan itu. Jadi kamu tidak usah bicara. Artinya apa hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Demikian penting anak bagi kita, apalagi bagi Nabi Ibrahim yang telah lama ditunggu. Tetapi momennya sembelih. Bagaimana itu? Sering para ulama menyatakan ini untuk menyembelih ego kita. Itulah tujuannya, menyembelih ego kita. Menyembelih ego kita yang paling benar, semuanya kita. Perspektif kita. Tidak pernah ada kita melihat perspektif orang lain. Ini disembelih. Ternyata hadirin sidang jamaah yang berbahagia, dalam kehidupan kita lebih lanjut, perspektif ini paling bahaya. Masjid Ruhama menurut kita, bupati menurut kita,
istri. Ini bagus menurut kita. Menurut orang lain kan jadi masalah. Coba, ini yang diselesaikan. Tetapi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana ini lahir menjadi sikap bahwa kita wa kadzalika najzil muhsinin, di ujung ayat cerita kurban itu, bahwa ego tadi, sifat-sifat buruk kebinatangan kita selesai dengan kita menyembelih kurban. Harapannya kan seperti itu. Tetapi apakah itu terjadi? Belum tentu. Karena apa? Karena tadi ayat yang saya bacakan tadi, Allah itu tidak menghendaki dagingnya, tidak menghendaki darahnya, luhumuha wala dima'uha, tidak menghendaki. Walaki yanallah taqwa minkum, tetapi Allah menghendaki takwamu. Makanya dalam haji itu kan disebut tuh, ya, khairat zadid taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena takwa inilah yang membawa kita ke surga. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, wa kadzalika minal muhsinin. Ternyata memang kita dikehendaki muhsinin, karena muhsin ini itulah yang menjamin kita menjadi takwa. Sudah pernah saya sampaikan di sini bagaimana orang-orang tua kita yang dipimpin oleh Habib Bugak Al-Asy mengumpulkan uang membeli tanah wakaf di Mekah. Tanah wakaf itu sampai sekarang 250 tahun mereka berkorban membeli tanah wakaf, dan tanah wakaf itu sampai sekarang. Coba kita nikmati. Ini yang sudah pulang dari haji kan sudah dapat tuh nikmatnya 6 juta. Tapi ada juga saya dengar mentalnya tidak benar. Apa tidak benar? Seakan-akan itu uang kita. Nah, jadi ini kalau ada keluarganya yang pergi ke Mekah kali ini, misalkan dapat uang itu 6 juta dikembalikan ke kita, itu kan bukan uang kita. Ini sampai sekarang mana uangnya? Seakan-akan itu uang kita, bukan. Itu bukan uang kita. Itu hasil pengorbanan Habib Bugak dan kawan-kawan. Itu yang dikasih ke kita, kan bukan uang kita. Ya, saya niatnya ini kalau sampai tidak saya ambil itu. Pulang ke tanah air bawa uang itu 6 juta, titip ke lembaga pendidikan, titip ke pesantren, titip ke masjid. Jangan terus beli ambal. Nah, tiba saudara dengan anak-anak nonton mahambal. Iya, rasanya yang buat blok Mekah. Ini kan pengorbanan. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi apa yang penting sebenarnya dalam konteks ini? Sikap pengorbanan itu yang harus lahir dari kita. Nah kan, jangan kita terus berkorban tiap tahun, terus semuanya kita lakukan, tetapi sikap kita. Apa itu sikap berkorban? Sikap ta'awun, sikap saling menolong. Jangan sampai nanti kita berusaha berkorban luar biasa, tetapi begitu tetangga kita sulit, susah, anak-anak memerlukan baju sekolah, kita biasa saja. Tapi waktu kurban kita paling besar. Kita panggil orang lain lagi, kita pertontonkan bahwa kami berkorban limusin, lembu limusin. Saya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, baru sampai sekarang umur seperti ini baru sekali saya lihat tuh, lembu besar sekali itu di Sare, besar sekali. Wah, luar biasa besarnya. Saya terkejut saya itu. Seperti itu besarnya kurban kita. Tetapi apakah melahirkan sikap? Ini kita dituntut kita untuk berkorban tiap tahun. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, pada satu ketika begini. Ini kan semua nih dosen-dosen nih, semua nih, pegawai-pegawai semua nih. Ceramahlah guru kita, Pak Lubis, mantan dekan Fakultas Usuluddin. Begininya tangannya begini. Ini katanya, kurban ini nggak ada urusan kaya miskin, nggak ada urusan kaya miskin. Kurban ini itu urusan iman. Iman. Kalau kita merasa beriman, kurban dah katanya. Wabillahi taufiq, langsung dia langsung berhenti. Ceramah dia tutup seperti itu tutup. Memang kan benar.
Berapa banyak orang kaya belum tentu berkorban. Nek Minah itu, coba lihat Nek Minah, ingat kan? Kisah Nek Minah. Nek Minah itu kan penjual apa tuh? Penjual pisang goreng atau penjual apa Nek Minah? Dia kumpulkan uangnya tiap bulan untuk membeli seekor kambing. Coba, luar biasa. Jadi nggak ada urusan kaya miskin tuh. Itu iman. Sekarang kita bertanya nih, arakal niman tuh ini. Arak iman tuh dan jangan-jangan kita ini ya sholat tapi kita entah di mana kan itu. Nggak ada rasa itu. Dari hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi cobalah setiap event dalam kehidupan seorang muslim kita dilatih merasa, ya, karena rasa inilah melahirkan sikap kita, ya, sikap kita berkorban dan mengorbankan diri adalah sesuatu yang penting. Kita pagi ini imam tadi kan panjang, itu kan panjang ayatnya. Tapi kenapa imam berani seperti itu baca ayat? Karena kita yang datang ini pilihan di makmum kita pagi ini tuh sholat subuh itu pilihan makmumnya, nggak sembarangan. Maka dia berani. Coba maghrib seperti itu, langsung ada yang gerutu tuh. Besok saya mau lagi di Ruhama tuh, imamnya maghrib pun panjang-panjang. Karena apa? Karena maghrib. Tapi subuh kita menyiapkan diri untuk sampai kemari. Jadi seperti itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Karena itu kali ini istilah saya itu ada istilahnya. Pernah juga saya sampaikan di sini. Apabila ada celeng yang lewat, bukan banyaknya, tapi jangan dia lewat di depan kita tidak ada ini. 5.000, 1.000 rupiah, 500 rupiah, taruh, tidak perlu. Tapi kita ada di situ. Hai Zainuddin, kamu hadir subuh ini? Hadir saya subuh ini. Ada bukti lain? Ada. Celeng yang lewat 1.000 rupiah. Ada kita. Jadi tahun ini juga sama. Ini kan masih lama ini. Kenapa kita bisa meminjam uang ke orang untuk hal-hal lain? Tapi kenapa waktu kita membeli kurban yang 2,5 juta itu berat. Karena para penceramah menyampaikan begini. Nanti kurban itu akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Wah, kan gitu cara menyampaikannya. Terus orang-orang, di dunia saja sudah saya enopa, masa di akhirat kambing? Masa saya naik kambing di akhirat? Masa saya naik lembu di akhirat? Kok ini kan bermasalah. Tadi sudah saya sampaikan, tidak sampai dagingnya, tidak sampai apanya, tapi takwanya. Karena ada istilah para ulama yang hadis itu, apabila kita meniti sirat, itu seperti kilat kita lewat. Orang-orang yang bersih, aman semuanya itu seperti kilat dia melewati siratal mustaqim. Sirat. Jadi artinya apa hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Jadi jangan kita perspektif tadi seakan-akan di akhirat itu kendaraan kita ya kambing. Kenapa? Karena kita kambing kurbannya kan bermasalah. Bukan itu yang dimaksud. Semakin banyak sedekah kita, semakin banyak pengorbanan kita, maka kemudahan itu akan sampai kepada kita. Kenapa orang bersedekah? Mana-mana rezekinya mudah. Itu memang Allah tetapkan seperti itu kepada kita. In tasrukum fil ar yansurukum fis sama. Apabila kamu menolong, berkemudahan kamu di dunia, insyaallah langit katanya Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Tetapi kalau kita masih berpikir sempit, masih bersikap sempit, masih kelit, masih pelit, maka itu payah itu dapat. Mudah-mudahan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, sikap ketulusan kita berkorban akan melahirkan sikap ketakwaan kepada kita, sikap ta'awun, sikap mau menolong, ya, sikap mau memperhatikan orang lain, sikap mau membantu orang lain, bersikap baik, jangan menanamkan permusuhan, jangan menanamkan kebencian. Itu adalah hal-hal yang berlawanan dengan sikap orang yang mau berkorban. Karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, di kurban tadi itu nggak ada urusan kaya dan miskin, itu urusan iman.
Ya tunjukkanlah kita kepada Allah perintah-Mu aku lakukan ya Allah, bagian ketaatanku kepadamu, dan doaku kepadamu ya Allah, semoga Engkau berkasih kepadaku dan keluargaku, dan juga senanglah hamba-Mu kepadaku. Kan begitu doanya. Kita berdoa kepada Allah, Allah sayang kepada kita, dan makhluk Allah nih, hamba-hamba Allah yang lain juga sayang kepada kita. Ya, sayang kepada kita. Itulah hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, bahwa kehidupan kita ini memang aromanya, ya suasana memang suasana kita hidup berkorban. Mudah-mudahan sikap ini ada pada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatuhun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.